Gelombang bunyi. Bab ini terdiri dari 3 subbab atau 3 subtopik. A. Karakteristik gelombang bunyi. B. Gejala gelombang bunyi. C. Intensitas dan taraf intensitas gelombang bunyi. A. Karakteristik gelombang bunyi. Ibu sudah memberikan formatif 1 dan 2 untuk memahami karakteristik gelombang bunyi. Dan kalian sudah mengerjakannya. Dan Ibu juga percaya kalian sudah membaca buku paket kalian ketika kalian membuat formatif mind mapping. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian mengunjungi video A, B, C, D pada konten library page gelombang bunyi. Kita akan fokus pada subtopik B, gejala-gejala gelombang bunyi. Ada beberapa gejala gelombang bunyi. Yang pertama adalah pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan ini menghasilkan 3 keadaan. Keadaan A adalah memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kalian bernyanyi di kamar mandi, di mana ukurannya relatif kecil, maka ketika kalian bernyanyi atau berteriak, misalkan kata siapa, maka suku kata si akan merambat mengenai bidang kamar mandi, tembok kamar mandi atau bidang pantul, dan si itu juga akan memantul. Sehingga bunyi datang dan bunyi pantul terjadi bersamaan. Mengapa? Karena jaraknya relatif sangat dekat. Hasilnya, resultan bunyi yang kita dengarkan amplitudonya menjadi 2 kali lipat. Dan bunyi yang kita dengar lebih kuat daripada bunyi asli yang kita keluarkan, dibandingkan kalau kita bernyanyi di kamar atau di ruang tamu. Keadaan pemantulan yang kedua adalah gaung. Prinsipnya sama dengan keadaan A, tetapi terjadi pada ruangan yang relatif lebih besar. Misalkan, kita berada di tengah ruangan. Dan kita berteriak kata si, maka si itu akan merambat dan menabrak bidang ruangan atau dinding ruangan dan akan memantul. Jadi ketika si-nya datang, si-nya memantul, A-nya akan datang. Baru A-nya akan memantul. Sehingga yang terjadi adalah sebagian bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Akibatnya yang didengarkan oleh telinga kita bukan kata siapa, melainkan suku kata pertama dan suku kata terakhir saja. Sia, sia. Mengapa? Karena suku kata yang tengahnya bertabrakan. Keadaan yang ketiga adalah gema. Prinsipnya sama, tapi terjadi pada area yang relatif sangat luas. Misalkan di tebing, atau misalkan di gua. Ketika kalian berteriak kata siapa di mulut gua, maka si itu akan datang mengenai ujung gua atau tebing dan memantul. Karena jaraknya sangat jauh, maka bunyi pantul terjadi setelah bunyi asli. Siapa datang, siapa memantul lagi ketika mengenai bidang. Yang kita dengar seperti ini. Siapa, 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 siapa. Susul menyusul, susul-susulan. Begitu ya. Nah, sekarang kita simak contoh soal mengenai gejala gelombang, bunyi, pemantulan. Anto dan Nina melakukan percobaan untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara. Anto menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 45 meter. Pada saat Anto menjatuhkan batu, Nina yang berada di, ini salah ya, dekat Anto menyalakan stopwatch dan memberhentikannya ketika ia mendengar bunyi batu mengenai lantai.
Jika hasil catatan waktu dari stopwatch Lina adalah 3,12 second, tentukan cepat rambat bunyi di udara tempat percobaan dilakukan. Diketahui, waktu yang dicatat stopwatch 3,12 second, ketinggian terhadap lantai di mana mereka berada 45 meter, ditanya cepat rambat bunyi di udara, jawab, karena batunya dijatuhkan secara bebas, maka kita pakai rumus GLBB, ya, di mana kecepatan awalnya adalah 0, karena dia jatuh bebas. Ketinggiannya 45, kita cari waktunya, 3 second. Apa sih artinya waktu 3 second ini? Nah, waktu 3 second ini adalah waktu batu itu jatuh dari tangan Anto sampai ke lantai. Nah, 3,12 second ini yang dicatat stopwatch. Artinya ada selisih 0,12 second. Ini apa artinya? Ini adalah waktu yang dibutuhkan bunyi dari lantai sampai ke telinga Lina yang berada 45 meter di atas lantai. Artinya bunyi itu butuh waktu untuk merambat. Merambatnya secara GLB, sehingga kita pakai rumus P sama dengan S per T. Kita masukkan 45, T-nya adalah T si bunyi, maka ini adalah hasilnya ya. Kecepatan bunyi di udara adalah 375 meter per second. Selanjutnya, gejala gelombang bunyi yang kedua adalah pembiasan gelombang bunyi. Pernahkah kalian menyadari ketika mendengarkan petir di malam hari, suara yang terdengar lebih kencang dibandingkan kalau kita mendengarkan petir di siang hari? Mengapa demikian? Tentunya kalian masih ingat konsep pembiasan gelombang, di mana ketika gelombang merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka akan dibelokkan. Misalkan ini adalah bidang batas medium yang berbeda tersebut. Pada siang hari, suhu di bawah bidang batas tersebut lebih panas atau lebih tinggi dibandingkan suhu di atas bidang batas. Karakteristik gelombang bunyi, ketika suhunya makin rendah, maka bunyi tersebut akan memiliki kecepatan yang lebih kecil. Sementara, pada suhu yang lebih tinggi, gelombang bunyi akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Pada medium yang sama yang adalah medium udara, tetapi mengalami perbedaan suhu, ketika kecepatannya lebih kecil di suhu yang lebih rendah, berarti medium itu lebih rapat. Sebaliknya berarti medium tersebut lebih renggang. Gelombang merambat dari medium rapat ke medium yang renggang. Menurut hukum pembiasan gelombang, maka dia akan, harusnya begini ya, merambat lurus, dibelokkan, menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika terjadi pada malam hari, anggap ini bidang batas, berarti suhu di bawah lebih rendah, lebih dingin, di atas lebih tinggi, lebih hangat. Ya, berarti V di sini, gelombang bunyinya lebih cepat, V di sini lebih lambat. Berarti di sini mediumnya lebih renggang, sini mediumnya lebih rapat. Maka gelombang bunyi yang seharusnya merambat lurus, dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ini menjauhi, ini mendekati. Anggap ini rumah kita, ya. Pada malam hari dia dibiaskan mendekati rumah kita. Alhasil, suara petir yang kita dengarkan lebih kencang. Karena gelombang bunyi hasil pembiasan tersebut dibelokkan mendekati dengan rumah kita. Selanjutnya, gejala gelombang bunyi yang ketiga adalah disfraksi gelombang bunyi. Disfraksi artinya melentur. Artinya, gelombang bunyi bisa melentur melalui celah. Coba kita lihat gambar di sini ya. Ini ada gedung, ada dinding, tembok.
ya, radio sebagai sumber bunyi. Ini ada pendengar. Walaupun radio itu dihalangi oleh tembok, tapi orang yang ada di sini bisa mendengar. Kenapa? Karena gelombang bunyi itu bisa melentur. Ya, atau misalkan kita sedang berada di ruang karaoke yang kita tahu pasti akan kedap suara ya. Lihat dinding-dindingnya didesain dengan bahan-bahan tertentu sehingga dia kedap suara. Kalau benar-benar kedap suara, maka kalau kita berada di luar ruangan tersebut, kita hampir tidak mendengar apa yang terjadi atau suara apa yang dihasilkan di dalam ruangan tersebut. Tapi kalau pintu ruangan ini terbuka sedikit saja, maka gelombang bunyi tersebut akan melentur dan melalui celah-celah dari pintu dan dinding tersebut keluar dan bisa didengar oleh pendengar yang ada di luar. Ya, gelombang bunyi mudah mengalami difraksi karena memiliki panjang gelombang yang relatif besar. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa difraksi gelombang bunyi lebih bisa kita observasi. Ya, semakin besar panjang gelombang satu gelombang, maka gelombang tersebut akan semakin mudah mengalami difraksi. Gejala gelombang bunyi yang keempat adalah interferensi gelombang bunyi. Masih ingat kan konsep interferensi gelombang bunyi? Gabungan minimal 2 gelombang bunyi yang koheren. Misalkan ini sumber bunyi pertama, ini sumber bunyi kedua. Kemudian ditangkap pada mikrofon dan dibaca oleh osiloskop. Nah, ini gelombang pertama dari sumber pertama, gelombang kedua dari sumber kedua. Nah, berarti dia akan berinterferensi. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat link video E pada konten library page gelombang bunyi. Video ini akan menampilkan percobaan lab IPA mengenai terjadinya interferensi gelombang bunyi. Peristiwa interferensi gelombang bunyi sulit kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menyadari bahwa peristiwa ini terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan setting laboratorium untuk melakukan percobaan interferensi gelombang bunyi dan baru kita menyadari bahwa interferensi gelombang bunyi benar-benar bisa terjadi. Silahkan kunjungi link video E. Nah, Ibu ulangi lagi penjelasannya ya, untuk penjelasan kuantitatifnya. Di sini ada S1, sumber bunyi pertama, di sini ada S2, sumber bunyi kedua. Kemudian di sini adalah posisi di mana mikrofon tersebut akan digeser-geser. Di sini diberi titik P, L, P, L, P, L. Ya. Kemudian ini ada gelombang dari sumber pertama di titik L, gelombang dari sumber kedua juga di titik L. Ya. Artinya dia akan berinterferensi dan interferensi yang terjadi dua kemungkinan. Interferensi konstruktif sehingga menghasilkan amplitudo 2 kali lipat. Oleh karena itu, bunyinya adalah bunyi kuat. Masih ingat ya konsep interferensi konstruktif? Kalau satu di puncak, satu di lembah, satu di lembah. Artinya mereka sefase. Atau mereka bedanya adalah 1 lambda, atau 2 lambda, atau 3 lambda. Kelipatan bilangan bulat lambda. Ya, jadi Ibu jelaskan. Nah, misalkan di sini ada sumber pertama, ya. Sumber pertama tersebut gelombangnya ditangkap di titik P. Dan sumber gelombang kedua tangkap di titik P. Itu ya. S1 ke P. Oke, anggap kita tarik garis. Dan S2 ke P.
Nah, selisihnya, delta S-nya, kita cek. Kalau dia N lambda, di mana N-nya kelipatan bilangan bulat, artinya mereka satu fase. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Maka yang dihasilkan adalah interferensi konstruktif, bunyi kuat. Sebaliknya, ya, kalau mereka beda fase, maka interferensi destruktif yang dihasilkan adalah bunyi lemah, tidak mendengarkan bunyi sama sekali. Ya, di sini titik-titik tersebut diwakili oleh simbol L. Misalkan, dari S1 ke L. S1 ke L berarti ini, S2 ke L berarti yang ini. Ya. Nah, kita cek dari S1 ke L dan S2 ke L, selisihnya kalau dia hasilnya adalah N plus setengah dari lambda, di mana N-nya adalah bilangan bulat, atau lambdanya itu tidak kelipatan bilangan bulat, melainkan pecahan, setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya, maka artinya gelombang tersebut beda fase. Ketika satu di puncak, satunya lagi di lembah sebaliknya. Ya, maka yang terjadi adalah saling menghilangkan bunyi lemah interferensi destruktif. Kita lihat contohnya. Dua pengeras koheren A dan B, ini A, ini B, dipisahkan sejauh 3,6. Pengeras suara seorang pendengar berada sejauh 2,7 dari pengeras suara B. Segitiga ABC adalah siku-siku. Ini ada gambarnya ya. Nah, kedua pengeras tersebut bunyinya sama-sama karena koheren. Dan cepat rambat bunyinya sekian. Pertanyaannya, apakah di titik C ini pendengar mendengar bunyi kuat atau bunyi lemah, tidak mendengar bunyi sama sekali? Mari kita cek. Jawabannya diketahui. Semua datanya dituliskan, di sini juga ada gambarnya ya. Ditanya interferensinya jenis apa. Nah, kita cari dulu panjang AC. Dari A ke C itu berapa meter? Kita goras pastinya ya. Ini, dan kita temui AC sama dengan 4,5 meter. Baru kita cek deh. Itu, dari A ke C, selisihnya dengan dari B ke C itu berapa? Oh, 1,8 meter. Nah, baru kita cek lambdanya berapa. Karena kita nggak punya lambda, kita cari pakai persamaan dasar gelombang. Dapat deh lambdanya sekian. Nah, baru kita periksa, lihat. Delta S 1,8, lambdanya 3,6. Sehingga delta S-nya 1,8 itu artinya setengah lambda. Nah, lihat nih. Lambdanya tidak kelipatan bilangan bulat. Ada pecahannya. Maka di titik C, perempuan tersebut akan mendengar bunyi lemah atau terjadi interferensi destruktif. Dia tidak mendengar bunyi sama sekali. Seperti itu ya. Gejala gelombang bunyi yang kelima adalah pelayangan gelombang. Pelayangan gelombang terjadi ketika ada minimal 2 sumber gelombang bunyi yang menghasilkan frekuensi yang berbeda sedikit, maka akan terjadi pelayangan gelombang bunyi. Ya, untuk lebih jelasnya, silakan kalian kunjungi link video app pada konten library page gelombang bunyi. Misalkan, di sini ada 2 sumber gelombang bunyi, ya. Di sini ada gelombang bunyi warna biru dan ada warna merah. Nah, dia frekuensinya berbeda, tapi sedikit, tapi tidak sama. Kalau ini, gambar ini diresultankan, akan tampilannya seperti ini. Ya. Nah, itulah mengapa namanya pelayangan, karena bentuknya seperti layang-layang. Resultan dari ujung sini sampai ujung sini menghasilkan satu layangan. Atau gambar yang kedua, seperti ini. Ada gelombang warna biru dan gelombang warna merah. Ketika diresultankan, tampilannya akan seperti ini. Lihat ya, ini satu layangan.
Nah, frekuensi layangan adalah selisih frekuensi gelombang pertama dengan frekuensi gelombang kedua. Itulah frekuensi layangan yang dihasilkan. Contoh soalnya, ada 2 buah gelombang, masing-masing frekuensi pertama 300 Hz, frekuensi gelombang 2 AHz. Dibunyikan saat yang bersamaan sehingga terjadi layangan, kemudian terjadi 10 layang dalam 2 second. Berapa sih nilai A? Cek ya. Ketahui frekuensi pertama 300 Hz, frekuensi kedua AHz, frekuensi layangannya 10 layangan dalam 2 detik, artinya 1 detiknya 5 layangan. Ditanya berapa nilai A? Nah, tadi kan rumusnya ini ya, dan nilai mutlak, artinya harus positif. Berarti ada 2 nilai. Kalau A-nya lebih besar dari 300, maka berlaku F2 dulu, kita kurangin F1. Maka kita dapat A-nya 305. Kalau A-nya di bawah 300, maka F1 kurang F2. Maka didapat A-nya 295. Ya, berarti ada bisa 2 nilai A. Pada prinsipnya selisihnya harus 5 Hz. Berapa? Ya di atas dia 5 atau di bawah dia 5. Seperti itu. Gejala gelombang bunyi yang keenam adalah efek Doppler. Fenomena Doppler ditemukan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Johann Doppler pada tahun 1842. Efek Doppler adalah peristiwa yang terjadi ketika sumber bunyi menghasilkan frekuensi bunyi dan dideteksi oleh pendengar dengan nilai frekuensi yang berbeda karena sumber bunyi tersebut sedang bergerak atau memiliki kecepatan. Contohnya begini, misalkan kamu di sini sebagai pendengar, mobil ini sebagai sumber. Mobil polisi atau ambulans memiliki sirine yang bisa menghasilkan bunyi. Ketika mobil tersebut berjalan mendekati kamu, maka bunyi tersebut akan mengalami perubahan frekuensi yang didengarkan oleh kamu, pendengar. Kamu lihat di sini ya. Loop-loop ini memvisualisasikan gelombang bunyi. Ketika dia mendekati kamu, dia lebih rapat. Artinya frekuensinya makin tinggi. Sumber bunyi ketika bergerak mendekati sumber pendengar. Ketika dia bergerak mendekati pendengar, maka frekuensinya akan naik. Misalkan, kalau tadinya bunyinya nyiung, nyiung, nyiung. Ketika sumber bergerak mendekati pendengar, semakin dekat dia akan semakin naik. Nyiung, 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 nyiung. Sebaliknya, ketika kamu di sini, dan mobilnya akan menjauhi kamu, maka frekuensinya akan turun. Kamu lihat loopnya, makin renggang. Ya, ini sumber, ini pendengar, nanti kan dia lama-lama ke sana. Bergerak ya, ke sana. Oke, tadinya jadi turun. Ingat ya, frekuensi, efek Doppler itu bicara frekuensi, bukan bicara kekuatan. Tidak seperti ini. Awalnya, nyiung-nyiung. Kemudian, nyiung-nyiung. Itu bicara kekuatan, bukan bicara frekuensi. Frekuensi itu bicara tinggi atau rendahnya nada. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi video G dan H pada konten library page gelombang bunyi. Rumus dari efek Doppler adalah Fp, frekuensi yang didengarkan oleh pendengar, sama dengan kecepatan gelombang bunyi di udara dikurangi kecepatan pendengar dibagi kecepatan gelombang bunyi di udara, kurangin kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Nah, nanti ini ada tanda positif atau negatifnya. Kita lihat contohnya ya. Nah, sebuah kereta api bergerak melewati stasiun Padalarang dengan kecepatan 20 meter per second. Ini berarti Vs. Sambil membunyikan sirine,
2000 Hz. Berarti ini Fs. Cepat lambat bunyi di udara 240. Berarti ini V. Berapakah frekuensi bunyi ini yang didengar oleh pengamat Fp yang diam di stasiun ketika kereta itu pertama mendekati, kedua menjauh. Kasus pertama, ya, diketahui 340 meter kecepatan bunyi di udara, frekuensi sumber 2000, kecepatan sumber 20, kecepatan pendengar 0. Berapa Fp ketika mendekati, berapa Fp ketika menjauhi? Gitu ya. Nah, yang pertama, ingat ya, ini keywordnya. Pertama, kamu buat dulu S ke P, terus kamu buat panahnya. Oke? S ke P itu tandanya plus. Kalau dia searah dengan S ke P, berarti dia nanti nilainya plus. Apa maksudnya? Lihat ya. Ini kan rumus efek Doppler nih. Nah, kita masukin nih, V-nya 340, VP-nya 0, dan seterusnya. Nah, karena dia mendekati, berarti si sumber mendekati si P, sumber mendekati P, berarti faktornya itu dari S ke P. Artinya dia searah. Karena dia dari S ke P. Maka tandanya plus. Di sini tandanya plus. Si VS-nya. Gitu ya. Nah, makanya dihitung-hitung itu nilainya segini. Lihat, ini lebih besar kan daripada ini. Karena dia mendekati, nilainya harus lebih tinggi. Ya, kalau konsep matematikanya, gimana cara biar FP tinggi? Ya, berarti ininya harus lebih kecil penyebutnya. Ya. Nah, kalau berlawanan gimana? Sama, tarik dulu dari S ke P. S ke P-nya itu positif. Kalau dia berlawanan berarti dia geraknya dari P ke S, gitu kan? Menjauhi. Berarti dia bergeraknya ke sana, misalkan. Semakin jauh. Jadi nanti tandanya adalah kecepatan S-nya negatif. Nah, sini bedanya ya. Kan dia turun. Oke, ya gampangnya. Gimana caranya biar FP-nya turun? Ya berarti ini harus makin besar. Berarti tandanya harus negatif. Gitu ya.